Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidai Pratama dengan NIM B1B1220059, mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk menganalisis berbagai gaya kepemimpinan kepala desa berdasarkan studi literatur dari 20 artikel ilmiah yang telah saya teliti, dan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang efektif dalam mendukung tata kelola dan pembangunan desa. Latar belakang penelitian. Jadi, kepemimpinan adalah suatu konsep yang mencakup berbagai keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan individu untuk mempengaruhi dan memandu orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis, tetapi juga untuk memotivasi serta meningkatkan kinerja tim atau kelompok yang ia pimpin. Kepemimpinan ini mencakup kemampuan untuk memberikan inspirasi, membangkitkan semangat, dan membangun kepercayaan di antara anggota tim. Sehingga kepemimpinan ini bukan hanya sekedar dengan keinginan atau inisiatif, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan hubungan yang kuat dan saling mendukung antara pemimpin dan anggota tim untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Kepemimpinan kepala desa adalah pemimpin yang menyelenggarakan administrasi desa sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kepala desa ini berperan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di desa, yang mana beliau ini didukung oleh semua perangkat desa dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh kepala desa ini juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan administrasi pemerintahan desa, mutu layanan publik, dan juga keberhasilan upaya pembangunan di desa. Yang mana di tengah era desentralisasi dan juga penerapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, tuntutan akan kemampuan kepemimpinan kepala desa ini semakin rumit. Karena tidak hanya sebagai pengelola, tetapi beliau juga sebagai pemimpin yang mempunyai visi inovatif dan juga mampu menggerakkan partisipasi dari masyarakat. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama teori dari Lewin dan kawan-kawan pada tahun 1939 yang terbagi menjadi 3 jenis kepemimpinan berdasarkan perilaku pemimpin pada kelompoknya. Ada 3, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan otokratis, yang mana biasa dikenal dengan pemimpin yang lebih dominan, yang artinya pemimpin dengan gaya ini tuh cenderung percaya bahwa mereka tahu apa yang diinginkan dan biasanya itu menyampaikan kebutuhan tersebut melalui perintah langsung kepada bawahannya. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yang mana gaya kepemimpinan demokratis ini lebih dikenal dengan seorang pemimpin yang mengedepankan partisipatif, yang mana anggota organisasi itu atau masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, yang cenderung memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap tujuan dan juga sasaran organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire, yang merupakan suatu pendekatan di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan kepada anggotanya dalam pengelolaan tugasnya masing-masing. Teori yang kedua yaitu dari Robin dan Judge pada tahun 2007, yang mana beliau membagi gaya kepemimpinan menjadi 4, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan transaksional, yang berarti apabila terjadi pertukaran antara pemimpin dan juga pengikut atau bawahannya, di mana seorang pemimpin memberikan imbalan ataupun hukuman berdasarkan kinerja bawahannya terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional.
Gaya kepemimpinan transformasional ini adalah gaya yang terjadi ketika seorang pemimpin menginspirasi pengikut untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan mereka pribadi masing-masing, serta membangkitkan kesadaran mereka akan misi dan juga nilai dari suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini adalah pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi atau karisma yang mampu mempengaruhi dan juga memotivasi bawahannya melalui kepribadian beliau yang kuat, keyakinan, dan juga komitmen terhadap visinya. Yang keempat, gaya kepemimpinan visioner, yang berarti pemimpin ini tuh memiliki gambaran masa depan yang jelas dan juga mampu mengkomunikasikan serta mewujudkan melalui strategi dan juga pengaruhnya ya secara sistematis. Nah, teori yang ketiga dari Arif dan teman-teman pada tahun 2023 yang mengemukakan bahwasannya beliau ini tuh mengemukakan gaya kepemimpinan paternalistik. Gaya kepaternalistik ini nih adalah pemimpin yang menggabungkan kekuasaan otoritatif dengan perhatian pribadi terhadap kesejahteraan bawahannya ataupun masyarakat. Yang mana pemimpin ini tuh berperan sebagai sosok ayah dalam suatu keluarga yang melindungi dan juga membina bahkan mengatur anak-anaknya atau masyarakatnya itu dengan harapan beliau itu mendapatkan loyalitas, kepatuhan dari bawahan dan juga penghargaan moral dari bawahannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur atau studi kepustakaan. Nah, yang mana pengumpulan data dan juga meneliti data yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan kepala desa dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu penelitian yang saya lakukan. Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model dari Miles pada tahun 1994 yang mengemukakan bahwa aktivitas analisis data itu meliputi beberapa cara, yaitu yang pertama reduksi data, yang merupakan cara analisis data dengan cara menajamkan, menggolongkan atau mengelompokkan, memilah data yang tidak diperlukan dan yang diperlukan, serta mengordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga bisa ditarik kesimpulan akhir dan juga diverifikasi. Nah, yang kedua yaitu display data. Display data ini adalah cara penyajian data melalui uraian singkat ataupun sejenisnya, baik itu dalam bentuk tabel ataupun narasi, dengan tujuan memudahkan peneliti dalam menyusun dan juga memahami data yang telah didapatkan. Nah, yang ketiga yaitu verifikasi data. Verifikasi data ini merupakan tahap akhir dari analisis data yang memuat temuan dari topik penelitian dan juga memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan data yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan diagram yang telah saya tampilkan, bahwasannya dari 20 artikel penelitian yang telah kami teliti sebagai studi literatur gaya kepemimpinan kepala desa dapat terlihat bahwasannya gaya kepemimpinan kepala desa itu berbeda-beda, namun memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan juga profesionalitas kinerja pelayanan, memotivasi kerja bawahan, peningkatan hubungan antara kepala desa dan aparatur pemerintah lainnya, pemecahan konflik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan juga pemberdayaan. Dari 20 artikel tersebut sudah saya pisahkan, yang mana terdapat 5 artikel yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, 1 artikel yang menggunakan gaya kepemimpinan situasional, 2 artikel menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, 1 artikel menggunakan gaya kepemimpinan tipe paternalistik, dan 2 artikel lainnya itu lebih membahas tentang cara pengorganisasiannya. 1 artikel itu membahas gaya kepemimpinan campuran, yaitu demokratis dan juga pengawasan. Terdapat juga 1 artikel yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dan juga transaksional. Selanjutnya itu terdapat 2 artikel yang menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, 1 artikel yang membahas gaya kepemimpinan demokratis,
semi transformasional, satu artikel gaya kepemimpinan delegatif atau laissez-faire, dan yang terakhir yaitu satu gaya kepemimpinan campuran antara konsultatif, partisipatif, dan juga demokratif dan motivator. Kepemimpinan merupakan sebuah posisi formal yang memerlukan dukungan dan juga pelayanan dari masyarakat yang seharusnya dilayani. Banyak pemimpin yang terpilih mengungkapkan bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah, namun seperti yang kita lihat bahwasanya dalam praktiknya itu sangat sedikit dari mereka yang benar-benar menerapkan kepemimpinan yang tulus, yang berarti kepemimpinan yang bersifat melayani. Penting bagi masyarakat Indonesia saat ini tuh untuk memahami bahwa seseorang pemimpin yang ideal itu harus memiliki visi yang jelas untuk membangun semangat kemerdekaan, mengubah pola pikir sikap, dan juga perilaku berbagai lapisan masyarakat, serta pemimpin itu sendiri tuh agar lebih fokus pada kemajuan dan juga modernitas, sehingga Indonesia ini dapat menjadi bangsa yang besar dan kompetitif di kancah internasional. Kepemimpinan yang melayani itu berawal dari lubuk hati dan juga kemudian terpancar untuk melayani semua yang berada di bawah kepemimpinannya. Pada umumnya, seorang pemimpin ini adalah seseorang yang dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain berperilaku di tempat kerjanya. Lalu bagaimana orang lain berkemampuan untuk mengarahkan dan juga mempengaruhi orang lain dengan memberi mereka tugas, mengarahkan dan mempengaruhi orang lain yang dikenal sebagai kekuasaan. Kepemimpinan di tingkat desa ini adalah elemen penting dalam kerangka pemerintahan dan pengembangan masyarakat desa, karena sebagai pemimpin formal di lingkungan desa, kepala desa ini memiliki posisi kunci dalam mengelola sumber daya desa, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menghubungkan kebijakan pemerintahan dengan kebutuhan penduduk setempat. Gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh kepala desa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, mutu pelayanan publik, kinerja pegawai, motivasi, serta keberhasilan proyek pembangunan di tingkat desa. Gaya kepemimpinan yang ideal untuk seorang kepala desa adalah pemimpin yang melaksanakan tugasnya dengan segenap hati dan mengelola pemerintahannya dengan penuh integritas, berdiskusi dengan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta menunjukkan sikap adil dan membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menyampaikan ide-ide dan juga usulan untuk membangun desa. Seorang pemimpin ini memiliki peluang lebih baik untuk menjadi pemimpin yang efektif jika mereka memiliki akses lebih banyak ke sumber kekuatan. Berikut yang menurut saya gaya kepemimpinan yang efektif jika diterapkan di desa, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, yang mana dalam gaya ini itu pemimpin melibatkan anggota atau bawahannya dalam proses pengambilan keputusan dan juga mendorong upaya keras untuk mencapai tujuan dengan cara musyawarah. Gaya kepemimpinan demokratis ini ditandai dengan banyaknya aktivitas yang cenderung memajukan dan juga mengembangkan organisasi, serta tindakan yang berfungsi sebagai penyelamat dan juga pembela. Nah, yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional ini adalah seorang pemimpin yang memotivasi dan juga menginspirasi ataupun memberikan inspirasi kepada orang lain dengan cara membantu anggota kelompok atau masyarakat untuk memahami potensi yang dimilikinya, itu untuk ditransformasikan ke dalam perilaku nyata agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan juga fungsinya secara bersama-sama. Nah, yang ketiga, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini merupakan seorang pemimpin yang memahami situasi, perilaku bawahan, dan juga sifat skenario agar dapat mencapai keseimbangan antara gagasan bahwa ada prinsip-prinsip universal manajemen dan organisasi, dan juga gagasan bahwa setiap organisasi itu berbeda dan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan gaya kepemimpinan tertentu. Dalam artian
dalam arti sempit tuh kayak kalau misalnya gaya kepemimpinan situasional ini nih, seorang pemimpin itu tuh melihat sekitar, melihat kondisi sekitar, lalu menyimpulkan kebijakan apa ataupun program apa yang harus beliau keluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau gaya kepemimpinan seperti apa yang bisa beliau terapkan agar masalah tersebut itu mereda. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan paternalistik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya gaya kepemimpinan paternalistik ini terdapat pada masyarakat tradisional, khususnya masyarakat agraris, yang mana seorang pemimpin itu menganggap dirinya sebagai sosok ayah yang harus melindungi anak-anaknya, atau kalau dalam desa itu anak-anak ini maksudnya yaitu masyarakat, untuk membuat pilihan dengan otoritas atau dengan kebijakan yang baik. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah sifat yang ada pada diri seorang pemimpin, kemampuan dan juga kemauan individu untuk membujuk, memberi inspirasi, mengajak, menggerakkan, dan juga jika diperlukan memaksa orang lain untuk menerima pengaruh dan mengambil tindakan guna menciptakan proses pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin dapat mengatur keadaan yang memungkinkan pengikutnya untuk bekerja sama guna mencapai hasil yang diinginkan. Seorang pemimpin perlu beradaptasi agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bawahannya atau karyawannya. Oleh karena itu, untuk mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan diperlukan kerjasama yang kuat antara atasan dan bawahan. Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin dapat dalam menjalankan perintahnya sangat mempengaruhi kinerja tim dari suatu organisasi. Jika gaya kepemimpinan yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik organisasi yang dipimpin, maka hasilnya tidak akan baik dan sempurna. Seorang pemimpin harus mengetahui gaya kepemimpinan seperti apa yang harus dipilihnya demi terrealisasinya sistem kegiatan organisasi tim yang baik dan efektif. Sampai pula di ujung video, yang mana mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait hasil studi literatur gaya kepemimpinan kepala desa dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.